mata kuliah Pancasila dengan dosen penampung Bapak Dosen Arif Rahman, SPD, MPD. Kami dari kelompok A terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas judul materi pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum kami memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Eliza, NIM 22031009 dan teman saya Jodhatiah Yumi Putri, NIM 22031001. Baiklah, kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi dengan judul Pengantar Pendidikan Pancasila. Menelusuri konsep-konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Anda sudah pernah mendengar pendidikan budi pekerti, pendidikan moral Pancasila atau PMP, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKU, dan lain-lainnya. Namun, apakah Anda sudah benar-benar mungkin berbeda satu dengan yang lainnya? Sebenarnya, beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat sebagai contohnya Tuhan dan toleransi, gotong royong, musyawarah, solidaritas, atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Masalahnya yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun beban lembaga, instansi, atau perusahaan lainnya yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Mulai luntur seiring dengan yang harus direspon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia. Masalah disintegrasi bangsa, demokratisasi mengalir dengan deras menuju reformasi di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Transparency International mirisi situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015 agar pelaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik. Mereka menginginkan daerah yang diistimewakan dengan cara kekerasan kepada elemen-elemen masyarakat lainnya. Sebagaimana contoh acap kali mengemukakan dalam wawancara publik bahwa ada segelintir elit politik yang memiliki pemahaman. Di Indonesia merupakan negara yang strategis dan dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia tahun 2013 mengklaimkan telah menangani sebanyak 347 kasus narkoba mengatasnamakan agama yang sudah ditancapkan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Sejumlah asumsi bahwa lahirnya kejahatan yang disebabkan oleh himpitan ekonomi, tingkat pendidikannya rendah, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak mencerabut dari akar budayanya dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau aturan penuntun dalam berpikir. Misi pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Anda dipersilakan untuk mencari yang dapat diinformasikan tentang pemahaman Anda. Pilar-pilar pembelajaran menurut UNESCO. B. Alasan diperlakukannya pendidikan Pancasila. Ada pihak-pihak yang menganggap pendidikan Pancasila dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program studi yang diambilnya. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia. Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi. Mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang penting mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun pada tataran
tataran implementasinya mengalami pasang surut pemberlakuannya dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar, mampu ikut mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari fenomena sosial untuk dikaji dan dijawab solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Mata kuliah pendidikan Pancasila berarti penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air. Pendidikan Pancasila diartikan sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Soekarno menegaskan bahwa perspektif sosiologi suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai tertentu. Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara mempersembahkan atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bila mana dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa pendidikan Pancasila diartikan sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Soekarno menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Makna pentingnya lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara, bila mana dengan teori kualitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah negara hukum atau Rechtsstaat dan saat satu-satunya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau aturan hukum. Hal tersebut berarti pendekatan ciri yuridis atau hukum. Dalam pengembangan atau penggayaan materi kuliah pendidikan Pancasila, Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiardjo. D. Argumen tentang dinamika. Pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang lewat melalui radio dan surat kabar. Maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Dirjen Dikti menyusul kemudian diterbitkan SK tanggal 13 April 1984 No. Kep 24 BP 7 4 1984 tentang pedoman penyusunan materi khusus sesuai bidang ilmu yang diasuh fakultas atau akademi dalam rangka penyelenggaraan penataran pola penduduk 100 jam. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Fakta tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa di kemudian hari. Pancasila adalah leitmotif dan leitmotif dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Pidato Presiden ketiga RI B.J. Habibie tanggal 1 Juni 2011. Sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik
di tingkat domestik, regional maupun global. Pancasila yang menjangkaunya sebagai bagian dari masa lalu menggantinya dengan sesuatu yang baru, mampu menjadi payung kebangsaan yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, dan politik. Pidato Kebangsaan Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri. Pancasila yang dinyatakan Bung Karno memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tetapi nilai-nilai yang melekat di dalamnya melewati sekat-sekat subjektivitas dari sebuah peradaban dan waktu. Pancasila yang dibangun dari sebuah ideologi akan memiliki kekuatan yang maha dahsyat bagi sebuah bangsa. Perjuangan agar Pancasila bukan saja menjadi bintang petunjuk, tetapi menjadi kenyataan yang membumi. Pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 1 Juni 2011. Makna mengumumkan Bung Karno 1 Juni 1945 yang banyak dimaknai sebagai hari kelahiran Pancasila. Ingat, pada saat itu para founding fathers kita tengah merumuskan dasar-dasar dari Indonesia yang mengkhawatir jangan-jangan ada kalangan yang ingin mengingat kembali pikiran untuk mendirikan negara berdasarkan agama. Gerakan dan paksaan semacam itu tidak ada tempat di bumi Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pancasila adalah pendidikan yang untuk memberi pemahaman yang penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi: apakah Anda tahu warga negara seperti apa yang ingin mewujudkan dari sistem pendidikan Indonesia? Hal tersebut menjadi suatu yang lumrah karena manusia selalu menginginkan sesuatu mensesuaikan lebih baik daripada warga negara yang notabene merupakan calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Urgensi pendidikan Pancasila berlaku untuk semua jurusan atau program studi, sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi. Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena kewajiban merupakan suatu keharusan. Pancasila disebarluaskan secara masif antara lain melalui mata kuliah. Semua lapisan masyarakat yang menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan. Dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mahasiswa diterapkan mampu memberikan kontribusi dan konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya mata kuliah Pancasila adalah yang ditunjukkan untuk menjadi kekuatan inti pembangunan dan para pemegang atau estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan. Sekian video presentasi kami dari kelompok A. Kurang lebihnya kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.